Halo semuanya, siapa tuh di Fratelli? Kami dari PMR Wira, SMA Negeri 3 Denpasar. Bisa, pasti bisa. Tim B. Bersama saya Imade Satyanandana alias Nanda. Bersama saya juga Kak Dwi Paramesina Patmarini alias Patma. Bersama kita dalam sesi Tari Pandan, Talk Ringan bersama Patma dan Nanda. Halo Fatma, gimana nih kabarnya? Udah lama nih kita gak ketemu. Saking bisa dilihat nih dari muka aku yang sekarang saking excitednya untuk duduk di sini dan seceria ini. Jadi kabarku hari ini baik-baik aja ya. Saking lamanya udah gak ketemu nih sama Nanda sampai lupa gimana wajah-wajahnya Nanda. Soalnya kita terakhir ketemu itu waktu Hari AIDS Sedunia guys, 2 minggu yang lalu. Nah tentunya sekarang kita ketemu nih pasti ada tujuan kan? Ada hari istimewa apa tuh? Nah, seperti yang Nanda bilang tadi, kita ketemu pasti bakal ada alasan dan juga ada hari yang akan kita sambut. Nah, pada tanggal 26 Desember ini kita akan menyambut dan juga merayakan hari yang sangat spesial, yaitu Hari Relawan. Nah, sehubung akan Hari Relawan, kita mau ngucapin nih selamat Hari Relawan buat para relawan di luar sana, terutama relawan di Bali. Dan kita juga ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada para relawan yang telah menyumbangkan tenaganya untuk membantu orang lain. Dan kita juga memberikan banyak-banyak apresiasi untuk para relawan di luar sana. Nah, ngomong-ngomong tentang relawan nih, Nan, apa sih itu relawan? Nah, sesuai namanya nih, relawan. Jadi relawan itu adalah orang yang rela, orang yang ikhlas untuk membantu orang-orang di luar sana gitu. Nah, dari definisi Nanda nih tentang relawan itu adalah seseorang yang tulus ikhlas untuk membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan kembali. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang relawan nih, pasti teman-teman di rumah atau yang lagi dengerin nih penasaran apa aja sih kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh relawan. Nah, mungkin Fatma juga belum tahu nih apa tugas relawan, dan yang di rumah juga kepo nih apa aja sih tugas-tugas relawan. Jadi yang pertama itu tugas-tugas relawan itu gak lain dan gak bukan kalau membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Yang kedua, melakukan pembinaan dan latihan sesuai dengan kepalang merahan. Dan yang ketiga atau yang the last one yaitu melakukan penyaluran darah atau donor darah. Nah, dari salah satu pekerjaan dan juga kegiatan-kegiatan mengenai relawan yang tadi Nanda sampaikan nih, aku ada sedikit Gak sedikit ya, tapi banyak sangat excited pengen mendengar penjelasan lebih lanjut tentang yang terakhir, itu donor darah. Jadi menurut Nanda atau teman-teman mungkin yang di luar sana yang lagi dengerin ini penasaran nih, sebenarnya apa sih itu donor darah? Coba Nanda jelasin. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, donor darah itu adalah suatu kegiatan di mana kita mentransfusi darah dari pendonor ke orang yang membutuhkan darah gitu. Apalagi sekarang tingkat presentase kecelakaan belakangan ini di Indonesia lagi tinggi-tingginya ya, dan jadi donor darah ini pasti sangat penting untuk dilakukan. Nggak cuma kecelakaan aja, tapi untuk tingkat operasi juga perlu banyak darah teman-teman. Nah, bener banget nih, apalagi sekarang nih di tengah pandemi COVID-19 ini, aku sering banget nih denger desas-desus atau informasi yang masuk nih ke telingaku tentang donor darah konvalesen. Mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu nih tentang apa itu donor darah konvalesen, apakah benar adanya. Menurut Nanda benar nggak sih donor darah konvalesen ini ada? Bener, mungkin ini pertanyaan menarik banget ya. Jadi donor darah konvalesen itu ada, dan itu baru ada waktu pandemi COVID-19. Karena donor darah konvalesen ini adalah salah satu metode untuk penyembuhan COVID-19, apalagi untuk gejala beratnya. Dan di donor darah konvalesen ini juga dia mengambilnya bukan darah tapi plasma darahnya. Nih dengar-dengar Nanda menjelaskan tentang donor darah konvalesen ini, aku semakin excited nih untuk donor darah ya Nanda. Tapi tunggu dulu nih. Jadi donor darah itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Jadi kayak nggak bisa kayak langsung ke pusat donor darah langsung mau minta donor darah, itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Jadi syarat-syaratnya itu mungkin Fatma belum tahu ya syarat-syaratnya. Kayak belum tahu, bisa dijelasin sih Kak, untuk kayak teman-teman di rumah juga harus tahu gitu. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama itu kita perlu keadaan dengan sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua kita perlu berat badannya minimal 45 kg. Yang ketiga itu tekanan darah sistoliknya itu antara 100 sampai 160 dan diastoliknya 70 sampai 100. Dan untuk yang mungkin orang yang terkena HIV kita tidak anjurkan untuk donor darah. Dan yang terakhir
itu umurnya harus 17 sampai 60 tahun, sedangkan Fatma masih 16 tahun, jadi nggak boleh. Oke, jadi dari syarat-syarat itu, tadi kan kita sempat bahas nih tentang donor darah konvalesen dan donor darah biasa. Dari namanya, dari definisinya pun juga berbeda. Apakah syaratnya juga ikut berbeda atau donor darah konvalesen ini punya syarat-syarat khusus nih? Nah benar, kalau donor darah konvalesen itu emang harus ada syarat-syarat tertentunya atau syarat-syarat istimewanya. Yang pertama, pendonor itu harus sudah terkontaminasi atau terpapar COVID-19 sebelumnya. Dan yang kedua, pendonor itu 14 hari sebelumnya itu tidak ada gejala sama sekali. Dan yang ketiga, kita lebih memprioritaskan laki-laki. Namun yang perempuan juga boleh, tapi yang belum pernah hamil gitu. Setelah dengar Nanda menjelaskan nih mengenai perbedaan dan juga syarat-syaratnya yang berbeda atau syarat-syarat khususnya nih, aku makin excited banget untuk donor darah. Jadi aku harus nunggu dulu ya jadi 17 tahun. Jadi harus nunggu dulu jadi 17 tahun baru boleh bisa ikut donor darah. Nah, dari penjelasan dan juga pemaparan materi tentang donor darah biasa dan juga donor darah konvalesen dari Nanda ini, kita itu dapat menyimpulkan atau kita dapat mengetahui bahwa donor darah konvalesen ini benar-benar penting dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini. Apalagi donor darah ini memang sangat-sangat dibutuhkan di luar sana bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan donor darah segera. Aku simpulkan seperti itu ya Sinanya. Tapi buat kalian yang masih kepo atau belum terbayang nih, kalian bisa cek langsung ke IG-nya PMI Bali dan PMI Denpasar. Dan buat kalian yang masih mau mengikuti keseruan dari kegiatan-kegiatan kita, jangan lupa juga cek di PMRKS Pantrisma. Nah, jadi setelah ini kita mau akhiri nih sharing session kita hari ini karena kayaknya udah lama banget nih. Jadi sharing session kita hari ini akan kita akhiri. Untuk teman-teman di rumah tetap ingat jaga prokes dan juga tetap ikuti arahan pemerintah karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Dan bagi kalian yang mau donor darah, kita sangat sarankan karena satu tetes darah itu sangat berharga buat orang-orang di luar sana. Dan ikuti keseruan kita di Tari Pandan Top 3 bersama Fatma dan Nanda. See you.